Halo, Sobat Pelopor. Kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang PS Makassar. Di mana di video sebelumnya saya sempat membahas sedikit tentang progres renovasi Stadion Gelora B.J. Habibie yang semakin mendekati kata selesai. Dan itu tentunya kabar gembira bagi para supporter PS Makassar karena mungkin tidak lama lagi mereka akan menyaksikan kembali PSM Makassar berlaga di Sulawesi Selatan. Karena kita tahu sendiri saat ini PSM Makassar masih menjadi tim musafir berkandang di Kalimantan, Stadion Batakan, Balikpapan. Mudah-mudahan progres pembangunan dari Stadion B.J. Habibie lancar dan tepat waktu selesainya teman-teman. Dan yang kedua tentunya penggemar PSM Makassar kembali mendapatkan secercah harapan, apalagi setelah proses pilkada ini selesai, kita udah mengetahui siapa yang mendapatkan suara terbanyak versi quick count, begitupun dengan pemilihan wali kota, siapa yang mendapatkan suara terbanyak versi quick count teman-teman. Untuk pemilihan gubernur, ya tentunya teman-teman udah mengetahui juga bahwa Andi Sudirman Sulaiman yang mendapatkan suara terbanyak versi quick count. Untuk pemilihan wali kota yaitu Bapak Munapri Arifudin berserta pasangannya yang terpilih menjadi pemegang suara terbanyak di Pilwalkot kali ini. Dan tentunya kita berharap calon pemimpin masa depan Sulawesi Selatan begitupun dengan wali kota Makassar nanti ini bisa mewujudkan adanya stadion bertaraf internasional di kota Makassar yang bisa menjadi kandang PSM Makassar tentunya teman-teman. Terkhusus untuk Pak Api tentunya yang saat ini mendapatkan perolehan suara terbanyak versi quick count. Ya, kalau nanti udah dilantik, udah menjabat sebagai wali kota, tentunya banyak fans PSM Makassar yang akan menagih janji kampanye Bapak Munapri Arifudin yang memang banyak menggemakan tentang stadion yang akan dibangun di kota Makassar. Dan tentunya saya juga pernah bertanya langsung kepada Pak Api melalui media sosialnya teman-teman, dan dia menjawab insya Allah PSM Makassar akan kembali lagi berkandang di kota Makassar. Dan itu juga tentunya kabar gembira yang saya dengar langsung. Kita harus mengingatkan nanti kalau Bapak Munapri Arifudin begitupun dengan Gubernur Sulawesi Selatan terpilih nanti, ya tentunya kita harus mengingatkan karena saat ini PSM Makassar masih menjadi tim musafir. Banyak isu-isu tentang stadion ini yang akan dibangun, stadion ini yang akan dibangun. Ada yang mengatakan stadion Berombong lah, ada yang mengatakan stadion Matuangin lah, ada yang mengatakan stadion Sudiang. Tapi nyatanya sejauh ini belum ada pergerakan sama sekali, belum ada pembangunan nyata. Ini semuanya masih dalam tahap wacana. Jadi kita berharap calon pemimpin Sulawesi Selatan ini begitupun dengan wali kota Makassar ini, ya harapan para pendukung PSM Makassar tentunya ada di tangan dua bapak ini untuk bisa mewujudkan adanya stadion bertaraf internasional di kota Makassar. Ya masa kota sekeren Makassar nggak punya stadion bertaraf internasional sih? Ayolah, kita harus memiliki juga dong stadion seperti minimal seperti Batakan lah. Batakan itu stadion yang cukup bagus kalau menurut saya teman-teman. 20.000 supporter, 30.000 supporter menurut saya itu udah jauh lebih cukup untuk PSM Makassar sebagai kandangnya teman-teman. Jadi sekali lagi saya tentunya mengharapkan kedua calon pemimpin ini bisa mewujudkan adanya stadion di kota Makassar segera teman-teman, setelah ia dilantik dan menjabat sebagai pemimpin Sulawesi Selatan, begitupun dengan pemimpin wali kota Makassar. Karena kita tahu sendiri PSM Makassar saat ini memang tengah dalam kesulitan, karena ya teman-teman pasti tahu lah bagaimana sulitnya PSM Makassar berkandang di Stadion Batakan, latihan di Stadion Kolegoa. Itu tentunya membutuhkan
dana yang tidak sedikit untuk transportasi, hotel, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita juga harus melihat itu, bukan hanya mengejar sesuatu untuk menyenangkan kita semua, tapi kita harus berada juga ketika PSM lagi dalam kesulitan, bukan hanya ada ketika PSM lagi memenangkan sesuatu, teman-teman. Ya, untuk pertandingan berikutnya di pekan ke-12, PSM Makassar tentunya akan berhadapan dengan Borneo FC yang sama-sama berkandang di Stadion Batakan saat ini, karena kedua klub ini memang stadionnya sama-sama juga dalam tahap renovasi. Jadi kita berharap tentunya PSM Makassar bisa mengakhiri hasil imbangnya di pekan ke-12 ini, meskipun ini bukan pertandingan yang mudah melawan Borneo FC, teman-teman. Tapi apapun itu, PSM Makassar harus bisa mendapatkan 3 poin dari Borneo FC. Jadi setelah mendapatkan 3 poin di sini, PSM Makassar akan mempersiapkan diri untuk menghadapi Bali United. Karena dua pertandingan di sini tentunya bukan pertandingan yang mudah. Jadi salah satunya PSM Makassar harus bisa mendapatkan 3 poin di sini. Kalau tidak bisa mendapatkan 3 poin dari dua-dua pertandingan ini, ya PSM Makassar akan semakin terpuruk nantinya. Ya, karena saat ini PSM berada di urutan kelima dengan mengoleksi 18 poin. Di bawahnya ada Persija 18 poin. Di bawahnya lagi kalau tidak salah ada Arema FC 18 poin juga. Ini poinnya sama semua. Jadi kalau PSM Makassar tidak mampu mendapatkan hasil maksimal atau 3 poin, kembali mendapatkan hasil imbang, dan tim-tim yang di bawahnya kembali mendapatkan kemenangan, ya otomatis posisi PSM Makassar akan kembali mengalami penurunan di tabel klasemen. Itu tentunya yang tidak kita inginkan. Tapi kita juga harus lihat PSM Makassar saat ini cukup kesulitan untuk menciptakan gol ke gawang lawan-lawannya. Jadi lini depan PSM Makassar tentunya harus bekerja keras untuk bisa menjebol gawang lawan-lawannya, teman-teman. Karena kalau tidak, ya mau setangguh apapun Yuran di lini belakang, mau setangguh apapun Neto di lini belakang, begitupun dengan Victor Luis, kalau lini depan PSM Makassar tidak mampu menciptakan gol, ya sama aja bohong. PSM Makassar akan kesulitan untuk mendapatkan 3 poin. Itu yang menjadi persoalan dari PSM Makassar, dan mudah-mudahan di pekan ke-12, ke-13 PSM Makassar, begitupun dengan Coach Bernardo Tapares bisa menyelesaikan ini dan bisa kembali mendapatkan 3 poin buat PSM Makassar. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.